kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Sama ndak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh nabi jelek itu nggak boleh. Surat Zumar ya. Zumar itu maknanya kelompok, napa? Kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Zumara. Terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Zumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa? Zumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah. Umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru nane Ki Bisri Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, pokoke nek ditakoki ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nek ditakoki muni ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang muni ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai dok Kanjeng Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya. Jadi, nah. Tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono wis dijotosi. Mergo dijotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang kok malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku wis maca Aqidatul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya, karena untuk tadi untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka.
Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Sama ndak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh, nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andaikan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu loh. Nah muridnya pantes, muridnya itu kaya ora pantes. Oh, so guru tafsir, oh. Ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok kurang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah, pun rokok ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka, dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu nggak digaji, terus nggak PNS, nggak ya guru saja, ikhlas. Karena nggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan nggak ingin kamu miskin terus mulang, karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora ridho nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora ridho nak umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak mulang, ora ridho nak gue miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soalnya iku ora guru iku. Iku pekerja no? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya
Guru, maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar, itu guru, cek digaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan, dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid, wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau ndak ya ndak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka itu mesti siji loro, satu dulu, setelah satu ada dua, ada tiga, ada empat sampai lima. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu, ono limo ya ko papat, papat ko telu, telu ko loro, loro ko siji. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka satu. Malaikat ora iso jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas seneng, yo iku jenenge ulamaku, jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape takoki marbuka. Ya rekat. Olan aku direncana mau usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau sing malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS madrasah sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide ndontok 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapotnya kalau tauhidnya papat neraka, mergo tauhidnya jeblok merah. Tapi nak tauhidnya 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iki, karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhi, tetep itu kabeh far'ul wahid, dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usulnya tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan, tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba.
ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe nggawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya kayak gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah, titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud, wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Segamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marobuka, malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nek ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup, kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya, kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah, artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling duru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu ba'dal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah, baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid.
Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo manduk-manduk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok wis swarga ribet ya Allah. Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kulo niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kulo niku ora seneng. Tapi saya betul, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolah sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur ya ngapa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya biar rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti seperempat. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10 ya zakatnya zuro itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisul usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisul usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100. Separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 dapat 1/20, yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe bener matematika sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran tadi sebenarnya. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika, Mustafa jelas ora iso matematika. Roe tasawuf ya ini. Wong seneng tasawuf itu gak seneng mikir Mas akhirnya. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Aku WA ora duwe iki, kula niku semilih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule rong donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku. Misalnya HP, Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anil khumusahu walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong.
Wis iso matematika Mas. Ya latih ku sampean tak kon ngetes matematika ning pangeran ben pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, sing mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing ngarange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik satu. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang iku gendeng bareng, jelas gendeng iku sarap iku. Gak kena diobatno iku. Deng ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngono aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Nah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren ta ya. Dari kau presentasi. Jadi ora sesuai makome yo sini-sini wong, mosok guru tafsir terus. Dadi Imam Mudi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah wis tak jamin ae. Dihanjuti malaikat iya, aku wis yakin wis. Karena malaikat itu yo kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam, mosok nganggur kan. Dene yo ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malaikat ya sama. Imam Sibawa muridnya juga tanya, wong kok men ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur takoki marbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, marbuka Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali boy lucu lu. Narobi adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa? Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh, kecewa deh nih. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis Rob. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan nek wali ora pati paham. Dadi ya apa mana nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Hamad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Ini mudun ya. Pertanyaan ketiga apa? Marabuka, mana biuka? Imam kasih apa kiblatu kasih? Mas. Apa wala-wala oleh? Neng pertanyaan itu. Apa kan? Umumin kan? Marabuka, Nabi, kitab ya? Kitab, Abuka. Iya bapak penting loh.
Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Itu keren. Mulane kena ragus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Mosok dhuwur Gus. Man abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok durung hafal wah bahaya itu. Dianjuti lho gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kae. Oh. Urutane marbuka. Sudah meyakinkan ya. Kulo niku mboten guyon, njen kulo niati guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya, jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As satu wal al aslu. Berarti Allah al wahidul qahhar.